kita ini, nah ini yang memang biasanya jadi MC, tapi hari ini khusus beliau membahas tentang bagaimana cara kerja daripada marketing plan kita. Saya yakin Bapak Ibu yang ikut acara kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Yang mudah-mudahan dengan sharing beliau pada kesempatan ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan ilmu, tambahan wawasan bagaimana cara kerja daripada sistem Triad Network pada siang hari ini. Oke, saya bukakan profilnya dulu. Nah, ini yang akan membawakannya ini adalah ya panggilannya Pak Fran ya. Beliau adalah mantan marketing IT di percetakan. Jadi beliau join dengan TRIA ini sejak Oktober 2014. Dan hari ini beliau sudah berada di posisi Goal Agency. Nah, hari ini beliau siang ini ingin berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana cara kerja sistem marketing plan-nya. Baik, saya akan panggilkan langsung Pak Fran. Silakan, Pak. Baik, selamat siang semuanya, selamat siang Pak Sandy. Dan teman-teman, kita akan coba buka materinya ya untuk marketing plan siang hari ini. Tapi sebelum saya buka, mungkin marketing plan ini menjadi satu yang penting, terutama buat teman-teman yang mau tahu ya, dari mana sih sebenarnya asal hitung-hitungan bonus. Seringkali kalau kita nggak tahu tuh banyak sekali penilaian-penilaian ya, asumsi-asumsi, pendapat-pendapat, tapi ya kalau hanya seperti itu aja kita nggak kemana-mana. Dan mungkin ini juga bisa berguna buat teman-teman yang lagi bareng sama prospek, dia penasaran kan, kok bisa dapat bonus, komisinya hitungannya dari mana. Nah, itu yang akan kita kupas yang hari ini ya. Oke, saya buka dulu. Ya. Nah, jadi ini marketing plan 3i ya. Nah, pertama mengenai marketing plan ini sebenarnya gini teman-teman. Konsep dari marketing plan ini kan bagaimana kita bisa punya penghasilan besar, namun dengan duplikasi, bukan dengan merekrut sendirian. Ya kalau kita jago rekrut sih, mungkin kita marketing hebat ya, ya aman udah. Tapi kebanyakan orang nih tidak pandai marketing, tidak pandai merekrut. Maka marketing plan 3 ini cocok buat orang-orang itu ya, buat siapapun. Apalagi kalau jago rekrut ya, bagus juga ya. Nah, jadi bagaimana kita mencapai passive income dengan kekuatan jaringan? Ini sebenarnya menjadi kunci dari marketing plan kita, 3i. Untuk marketing plan kita memiliki ada bonus, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 jenis bonus. Ya. Mungkin saya akan coba matikan videonya supaya bisa terlihat full layarnya. Ya. Nah, jadi ada bonus rekrut, elite, posisi, level, dan royalty omset. Nah, ini adalah bonus utama kita, ada 5 ya. Dan buat yang baru mungkin masih bingung dari mana nih NPV ini maksudnya apa gitu ya. Nah, persyaratan untuk mendapatkan bonus-bonus ini adalah teman-teman harus punya premi pribadi sebesar 3.500, 2 ya. Kalau mau dapat bonus full, teman-teman ambil yang premi 700. Tapi kalau teman-teman mulai dari 3,5 nggak apa-apa. Di tengah jalan kalau udah terima bonus gede, bisa tambah polis supaya bisa dapat bonusnya full ya. Untuk bonus rekrut sendiri ini kita akan dapat selama 3 tahun ya dari orang yang kita rekrut begitu. Dan untuk NPV maksudnya adalah National Premi Value ya. Jadi NPV ini adalah 32% dari premi nasional. Di mana kita lihatnya omset bulanan ya. Jadi omset nasional 1 tahun, omset nasional dari premi tahun pertama. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, yang dihitung sebagai bonus elite sampai bonus royalty omset, itu hanya dari omset premi tahun pertama. Jadi dari jaringan Bapak Ibu semua, premi tahun pertama lah yang dihitung sebagai omset untuk menghitung bonus elite sampai bonus royalty. Ya. Dan takarannya itu adalah 32% yang keluar menjadi bonus. Ya. Dibagi 137% ini adalah hitungan 10, 40, 8, 2, 5. Nanti kita lihat contohnya.
Oke. Nah, kalau ada yang mengambil preminya tahunan, maka bonusnya akan dihitung sekaligus tahunan ya, tapi omsetnya tetap dihitung bulanan. Omsetnya ya. Nanti juga ada contoh bonus statement-nya kalau nggak salah ya. Oke. Nah, yang menarik adalah siapapun yang membayar premi berhak mendapat perhitungan bonus. Ya, jadi kalau teman-teman mau mendapat perhitungan bonus, ya minimal bayar premi saja. Asal punya jaringan, berhak mendapatkan perhitungan bonus. Tetapi perhitungan bonus itu akan diperoleh, ya, akan ditransfer begitu menjadi real bonus setelah teman-teman punya lisensi. Ya, jadi ini sebenarnya satu kelebihan dari marketing plan kita ya, juga dibagi-bagi ke nasabahnya ya dalam konsep perhitungan bonus. Nah, ada bonus tambahan yaitu persisten, nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. Oke, ini pengenalan singkat bonus-bonus kita ya. Kemudian ini adalah contoh NPV-nya, yaitu contoh misalkan dalam 1 bulan 10M ya. Jadi 10M ini adalah gabungan premi 3,5, 700.000, 1 juta untuk premi tahun pertama ya, dalam 1 bulan ya. Dan Anda juga bisa lihat omset nasional ini di bonus statement. Kalau Anda sudah dapat bonus statement, lihat ya, di bawah sana ada omset 1 bulannya berapa. Terakhir angkanya di sekitar 50-an miliar ya. Dan bonus value-nya berarti bonus yang dibagikan. Jadi kalau omsetnya 10 miliar, 32%-nya yaitu 3,2 miliar ini yang jadi bonus yang dibagikan. Jadi bonus ini masuk ke dalam bonus elit, posisi level royalty ya. Nah, lalu NPV adalah ini dibagi dengan 137%. Maka ini kita jadi rumus pembagi ya. Tetapi sebenarnya yang dibagikan sebagai bonus total adalah ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. 10% NPV berarti 10 dikali 10% dikali ini ya. Maka nilainya segini. Nah, begitupun posisi level royalty ini jatah-jatahnya ya. Bonus elit nasional, bonus posisi nasional, level nasional dan seterusnya. Maka kalau ini dijumlah ketemu 3,2. Ya, sama ya. Nah, kalau ini dijumlah ketemu 137%. Jadi dengan kata lain sebenarnya 137% ini identik dengan 32%. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bonus rekrut ini yang sudah sering kita jumpai di slide pada saat presentasi, teman-teman mungkin sudah hafal ya. Nah, angka-angka yang ada di bawah ini sebenarnya adalah rumus dari premi. Jadi 14% sekian dari premi, katakanlah preminya 3,5, maka ketemunya angkanya segini. Kalau premi 1 juta, maka ketemunya adalah segini. Gitu ya. Konsepnya adalah teman-teman boleh rekrut sebanyak-banyaknya, kalau memang bisa ya silakan. Tapi tidak wajib ya, atau tidak jadi target. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kalau saya ngintip di Zoom ya, katakanlah di sini ada Pak Hekyu. Ini Pak Hekyu atau Ibu? Saya belum lihat videonya ya. Katakanlah Pak Hekyu deh, gitu ya. Nah, bulan Januari merekrut 5. Katakanlah ilustrasi masing-masing yang 350.000. Ya. Nah, kemudian dari 5 orang ini kalau masing-masing ambil premi 3,5 berarti dapat bonusnya 250.000. 5 kali 50 ya. Nah, di bulan Februari tidak merekrut. Kosong, libur gitu ya. Nah, maka kalau 5 orang ini kembali membayar premi, maka dapat lagi. Nah, jadi dalam contoh ini teman-teman bisa lihat bonus rekrut itu sifatnya akumulasi. Selama orang-orang yang kita rekrut ini kembali membayar premi. Nah, selama 3 tahun kita terima ya. Nah, jadi kalau bulan Maret ada rekrut 4 orang, berarti 5 tambah 4 jadi 9. Begitu seterusnya. Ya. Lumayan, kita punya passive income nih dari bonus rekrut ini ya. Oke. Nah, beda lagi kalau bonus rekrutnya teman-teman ambilnya yang tahunan. Jadi bisa saja preminya bayarnya tahunan. Nah, maka bonus rekrutnya ini bisa hitungnya seperti ini. Januari merekrut 5 ini masing-masing bayar premi tahunan, ya langsung 4.200.000. Nah, maka
50.000 dikali 12, 600.000 dikali 5. Kalau 5-5-nya ambil tahunan. Nah, maka bonusnya langsung keluar 3 juta. Tapi di bulan Februarinya nggak dapat bonus, karena sudah masuk ke Januari bonusnya. Nah, ini perbedaannya antara premi bulanan dengan premi tahunan, ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan, dengan kesanggupannya. Kalau memang ada temennya yang bisa ambil premi tahunan, silakan aja. Ya, bonusnya lumayan besar ya. Berarti kalau bisa ngajak 10, langsung dapat 6 juta. Lumayan kan? Nah, ini baru premi yang 350 dibayar setahun. Gimana? Gimana kalau preminya yang 1 juta atau yang 700 ya? Pasti lebih besar lagi ya. Oke. Nah, lalu untuk konsep bonus elit. Jadi bonus elit ini nilainya kan 10% secara nasional. Ini sebenarnya yang menarik ya. Jadi bonus elit ini yang sebenarnya paling gede, paling besar. Nah, kita hanya bisa dikasih 2 bagian ya. Jadi maksimum 2 bagian. Mulai dari rekrut 5 sampai rekrut 10 atau lebih. Dapatnya 2 bagian. Nah, kalau kita menghitung bonus elit nasional itu gampang. Dari omset nasional 1 bulan, ya, kali 32%, dibagi 137, NPV juga ada di bonus statement ya, jadi nggak perlu dihitung ulang. Nah, maka kita bisa tahu berapa sebenarnya bonus elit nasional. Nah, kalau ilustrasinya 10 miliar omset nasional, maka bonus elitnya itu 233 juta. Dari sini 10%. Jadi sebenarnya inilah yang dibagikan dalam bonus elit. Nah, seandainya di bulan tersebut hanya ada 100 orang yang masing-masing mendapat 1 bagian, maka akan dapat masing-masing 2,3 juta per bagian. Jadi merekrut 5 orang bisa dapat 2,3 juta. Nah, ini belakangan lagi gede, dapatnya 900-an juta. 900-an ribu ya. Jadi artinya ketika semakin besar omset nasional, maka makin besar nih bonus elit nasional. Tapi tergantung jumlah perbagiannya, tergantung berapa banyak orang yang dapat elit di bulan itu. Nah, ini kayaknya teman-teman kalau kita bilangnya sekarang nih, ini kan lagi kondisi seperti ini ya. Biasanya nih yang dapat elit ini nggak banyak. Nah, maka teman-teman cepet-cepet deh rekrut 5. Ini bonusnya bisa nembus 2 juta nih. Mungkin ya. Kita lihat aja nanti gitu ya. Jadi ini yang menarik sekali lagi, bonus elit ini nggak bisa ditiru sama perusahaan lain. Secara rumus bisa ditiru, tapi omsetnya kan nggak bisa ditiru ya. Nah, jadi nilai yang dibagikan di bonus elit di 3i itu terbesar nih se-Indonesia. Ya. Ngajakin 5 bisa dapat sampai 1 jutaan. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan di 3i itu ada prinsip yang namanya omsetnya kecil, bonusnya yang besar. Kenapa bisa terjadi? Karena dengan rekrut 5 seperti ini, kita bisa dapetin bonus seperti ini. Ya. 900-an sampai 1 juta. Dalam ilustrasi ini kita masih hitung-hitungan bonus elitnya 600-an ribu. Ya. Nah, bagaimana kalau bonus elitnya seperti yang kemarin? Nilainya 900.000, berarti sudah nambah 300. Ya. Dan satu lagi, apa yang terjadi kalau bonus rekrut tahunan elit? Wah, ini lebih ngeri lagi. Nih, lihat bedanya ya. Ini bulanan, yang ini preminya bayarnya tahunan. Wah, perbedaannya dahsyat ya. Dari cuman dapat 900-an, 1 jutaan bisa langsung dapat 3,6 juta. Wow. Apalagi dengan bonus elit kemarin 900 bisa dapat 4 juta. Jadi kesempatan kalau teman-teman mau dapat bonus besar ya bisa elit dengan premi tahunan. Ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Ini yang bayar premi tahunan ya. Jadi bonus rekrutnya sekaligus keluar tuh. Apalagi bonus elitnya gede ya. Dapatnya 4 juta. Secara omset hitungannya tetap bulanan. Jadi lucu ya. Omsetnya segini 4 jutaan, bonusnya 4 jutaan juga gitu. Cuman ada di 3i ya teman-teman.
ya. Nah, kemudian kita bahas bonus posisi. Sebenarnya ini yang kita lihat sih ya, 40% NPV. Nah, setiap jenjang karir ada persentase NPV-nya. Jadi rumus gampangnya adalah makin besar omset nasional, makin banyak bonus posisi yang dibagi, tapi dibagi lagi dengan berapa banyak mitra kualifikasi, ya. Dan ini perhatikan, kalau kita sudah di posisi bronze, kita mau naik ke silver, kita harus premi pribadi yang 700. Kalau enggak, kita nggak naik-naik posisinya, meskipun omsetnya sudah tercapai, ya. Nah, supaya gampang, teman-teman bisa lihat aja, hafalin ini rumusnya nih, 2,5, 5 juta, 15, 50, 100, 200, 400, 800 ya. Kali 2, kali 3, kali 3, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Syaratnya cuma omset grup aja. Jadi, kalau di 3i ini kita nggak mikirin berapa banyak rekrutan pribadi, yang penting omset grupnya tercapai. Dan omset grup ini sampai kedalaman unlimited, tidak ada batas. Yang penting dihitungnya premi tahun pertamanya aja, ya. Nah, ini adalah ringkasan bonus posisi, mulai tim agensi sampai Crown. Ya, dari 600-an, 1,3, 2,5, 5 jutaan, 6 juta, 12-an ya, 21, 50-an, 180-an sampai 200-an. Ini hanya bonus posisinya saja. Nah, jadi kalau teman-teman mau posisi yang bonusnya lumayan gede, ya kejarlah posisi silver ya. Posisinya saja sudah 5 jutaan. Secara total bonus bisa 10 jutaan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah bonus yang paling sering ditanya nih, level. Gimana cara ngitungnya ya. Nah, kita baca dulu ini cara membacanya gimana. Jadi di bonus level ini yang dihitung adalah kelompok premi ada 7. 3,5, 700, 1 juta, 3 juta, 7 juta, 15 juta, 30 juta. Ya. Jadi kelompok premi ini nanti yang dimaksud seperti apa, kita lihat contoh aja di sini ya. Dan setiap kelompok premi dihitung 5 kumpulan. Di mana kumpulan kelimanya sampai tidak terbatas. Ya. Nah, ini memang besar dapatnya nih, bisa 82%. Nah, persyaratan dapat bonus level beda dengan posisi. Kalau posisi tadi 3 grup ya. 3 grup, omset, tapi kalau bonus level teman-teman minimal 2 saja. Jadi kalau punya 2 bisa dapat ya. Oke, kita lihat satu di sini ada kelompok premi 30 juta. Dia persyaratannya adalah premi pribadinya 700. Ya, sekali lagi, jadi kalau teman-teman udah punya omset sampai ratusan juta, 2 grup ini, 100-an juta, ya teman-teman bisa ambil yang tambahan polis supaya premi pribadi 700 ya. Supaya bonus level 30 jutanya bisa dihitung gitu ya. Nah, yang terpenting dari bonus level ini sebenarnya rasio. Seandainya ini grupnya teman-teman ada 3 ya. Sebenarnya sekali lagi tidak harus ada 3 ya, ada 2 juga boleh kalau bonus level. Cukup lihat omset besarnya aja. Omset kecil nggak usah dilihat, karena omset kecil ini teman-teman akan dapat bonus level sampai kumpulan tidak terbatas atau unlimited bonus level. Tapi di grup besar, teman-teman perhatikan, ini contoh grup C. 200 juta dibagi omset semua. Sama dengan 57%. Masukkan ke dalam tabel. Tabel ini ya, apalin ya. Jadi kondisi tidak terbatas itu kalau masih di bawah 70%. Nah, ini kan masih di bawah. Nah, kalau teman-teman posisinya tim agensi, leader agensi ke bawah, masih dapat sampai 69,9%. Kaki besarnya ya. Tapi kalau sudah bronze, jadi 79,9%. Begitu. Nah, jadi baik banget nih. Kita meskipun kakinya sampai 99%, masih bisa dapat 2 kumpulan. Nah, ini maksud kumpulan seperti apa? Kita lihat contohnya berikut ini ya. Nah, ini contoh pohon jaringan. Misalkan ilustrasi pohon jaringannya seperti ini. Ya. Kita lihat dulu yang grup A. Nah, di grup A, kita hitung kelompok premi 3,5. Cara menghitungnya seperti apa sih? Seperti ini. Pertama ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Nah, bonus level adalah membandingkan nilai premi tiap level terhadap kelompok premi yang sedang dihitung.
Jika nilainya sama dengan atau lebih besar, maka bisa dimasukkan ke dalam kumpulan. Contohnya ini, 3,5 sama dengan 3,5, maka masukkan nilai. Tetapi ketika kita menghitung kumpulan 2, nah ini nilainya lebih besar kan? Sama dengan kan? Nah, masukkan lagi. Ya, untuk kelompok 3,5 kita belum ada lihat perbedaannya. Setiap level masuk ke dalam satu kumpulan. Level 1 kumpulan 1, level 2 kumpulan 2, level 3 kumpulan 3, level 4 kumpulan 4. Nah, di level 5-nya kumpulan 5 itu mengambil semua kumpulan, semua level tidak terbatas ya. Dari level 5, level 6 dan seterusnya diambil jadi satu nilai di sini masukkan. Nah, kalau yang lain masing-masing ini level 1 jadi kumpulan 1, level 2 kumpulan 2, level 3 kumpulan 3 begitu ya. Nilai ini masuk ke sini. Kalau ini semua rumus ya. Nanti kita terangkan di belakang ya. Nah, kalau kita sekarang mengambil contoh kelompok premi 1 juta. Maka level 1 nilainya lebih kecil. Maka level 1 coba tambahkan dengan level 2. Maka ketemu kumpulan satunya adalah 175. Ini, masukkan rumus. Ya, jadi sekali lagi bonus level adalah menghitung nilai premi pada setiap level dibandingkan dengan kelompok premi yang sedang dihitung. Harus sama dengan atau lebih besar. Nah, maka kumpulan 2, level 3-nya masih mencukupi, 1,4. Level 3 dan level 1, 2, 3, 4 ya. Level 4 dan level 5 ternyata tidak cukup untuk 1 juta, maka ditambahkan lagi level selanjutnya. Nah, maka hanya sampai 3 kumpulan saja untuk yang kelompok premi 1 juta. Kita lihat lagi contoh yang premi 3 juta. Level 1, level 2, level 3, baru mencukupi 1 kumpulan. 3,15 ya. Nah, sedangkan di kumpulan 2, level 4, 5, dan 6 tidak sampai 3 juta. Maka tidak ada kumpulan 2. Begitu juga kelompok level 7 juta, 15 juta, dan 30 juta. Ya. Nah, untuk bonus level tambahan 12% itu diberikan untuk khusus premi 350.000, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Sebanyak 7% dan 5%. Nah, jadi teman-teman, untuk bonus level kesimpulannya adalah semakin besar premi yang diambil oleh jaringan kita, semakin besar bonus level yang kita dapatkan. Semakin melebar ke samping, maka semakin besar bonus level yang kita dapatkan. Seperti itu ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari bonus level. Oke. Nah, ini adalah pembaginya. Jadi di dalam rumus itu ada rumus pembaginya yang merupakan nilai bilangan nasional. Ini adanya di komputer, di kantor ya. Jadi kita tidak bisa munculkan di Mobis seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh bonus level di mana kita bisa lihat tidak banyak merekrut, tapi bonusnya juga bisa besar. Makanya tadi di depan gagasan utama dari marketing plan ini adalah bukan bagaimana kita merekrut sendirian, tapi bagaimana kita membentuk satu jaringan. Ya. Jadi kita bisa bekerja sama. Jika setiap orang cukup merekrut sedikit, maka lebih mudah. Semua orang bisa lakukan. Ini kuncinya. Ya. Dan ini adalah bonus royalty omset, ya. Dimulai dari posisi gold, mendapatkan 2% NPV, dan tentu saja syarat tutup preminya 700 ya. Dan di sini ada yang menarik sebenarnya. Persyaratan minimal untuk mencapai bonus royalty omset itu adalah persyaratan rasio omset. Tapi ini sangat ringan sekali. Kecenderungannya kalau gold itu kan 100, 100, 100. Biasanya tuh sudah punya omset lebih dari 300. 350 itu biasanya angka yang umum. Posisi gold ya. Nah, seandainya terjadi seperti ini. Dia turun omset. Nah, dari 100 juta turun ke 75, turun lagi ke 25. Grup A, grup B, dan grup C.
Berarti ini posisinya udah bukan gold lagi. Tapi karena rasionya masih tercapai 350 lebih ya, dan grup kecilnya di atas 20%. Maka dia masih dapat bonus royalty omset. Nah, kalau posisi gold saat ini bro-nya 5 jutaan. Jadi gede sekali ya. Nah, jadi teman-teman cepatlah secepatnya mencapai posisi gold agency. Ini adalah posisi aman. Jadi kalau sampai turun omset selama rasionya tercapai, maka dapat bro, ya. Oke. Nah, ini teman-teman juga sudah paham ya, ini sebenarnya bonusnya bonus lah. Ekstra bonus. Jadi kalau sampai hanya punya satu kaki saja yang mencapai jaringan ya, jadi hanya satu kaki saja yang berkembang begitu. Nah, bisa saja perkembangan jaringan ini menjadi padat, maka akan dapat bonus persistensi yang nilainya cukup lumayan ya. Ya, ini sebenarnya diambil dari omset premi tahun kedua. Makanya mulai bulan ke-13. Karena di omset premi tahun kedua kan kita sudah tidak dapat hitungan bonus level, posisi, royalti, ya kan? Gantinya adalah bonus persistensi. Ya, seperti itu ya. Nilainya bisa besar tergantung dari kerapatan jaringan ya. Oke, dan ini adalah peta keseluruhan jenjang karir ya, 8 anak tangga dari tim agensi sampai Crown. Ini hafalan aja ya. Yang penting kalau teman-teman mau naik posisi, omset 3 grupnya tercapai. Caranya jangan kerjain sendiri. Kalau teman-teman mau kejar sampai 800 juta sendirian, wah capek, ya kan? Nggak bisa. Tapi kalau setiap orang cuma ngajakin 3, bawahnya ngajakin lagi 3, atau 5 deh. Di bawahnya ngajakin 5. Kita ngajakin 5, bawahnya 5, bawahnya 5, bawahnya 5. Setiap orang cuma ngajakin 5. Gotong royong nih. Cepet sampai. Jadi konsepnya gotong royong. Apalagi kalau setiap orang pikul 10. Bawahnya pikul 10, bawah pikul 10. Cepet sampai. Ya. Jadi semua kebagian merata ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mau tanya mengenai penghasilan, lihat ini aja. Mau punya 20 juta, Pak? Ya udah silver. Ya. Mau punya 30, gold gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman presentasi sudah selesai ya. Sangat ringkas sekali acara marketing plan kita, mudah dipahami ya, dan mungkin jika diperlukan Pak Sandy mau tanya jawab boleh. Ya, ini sangat sederhana marketing plan 3i ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Sandy mungkin. Oke, terima kasih Pak Fran atas penjelasannya. Ya baik Pak Fran, ini ada pertanyaan, tapi ini berkaitan dengan produk, nggak apa-apa Pak Fran? Ada satu saya lihat di FB yang bertanya berkaitan dengan produk. Ya, gimana Pak? Tapi ini mungkin ini Ibu ini baru join ya. Dari Ibu Oki Imut ya. Andai kata yang mau ambil uang tabungannya dan yang bersangkutan baru ikut join sekitar 3 bulan. Bagaimana Pak? Apakah bisa katanya? Oke. Baru join 3 bulan maksudnya baru bayar premi 3 kali ya? Iya, 3 kali Pak. Mau ambil katanya. Oke. Jadi mungkin saya akan jelaskan dengan kok whiteboard-nya nggak ada ya Pak ya? Oh, nggak di setting ya Pak Sandy ya? Oh iya, belum diaktifin Pak. Oh iya, nggak bisa berarti. Ya udah, jadi jawaban ini aja deh, audio ya. Kan kalau tahun pertama itu kita kan punya 40%. Jadi kalau bayar preminya 1 juta, maka 400 ribunya jadi investasi. Jadi gini, mungkin teman-teman masih banyak yang masih bingung gitu ya. Premi kita bayar 1 juta. Kita masukin nih ke bawah, ke CAR, set, masuk. Nah, maka premi 1 juta, uang 1 juta ini udah berubah. Jadi asuransi senilai 60 juta atau warisan begitu ya, dana warisan, dan 400 ribu investasi. Nah, kalau berjalan 3 bulan berarti 400 gitu. Nah, 400 inilah nilai tunai yang kita bisa cairkan, tapi belum termasuk biaya administrasi dan biaya asuransi bulanannya. Ya, jadi
ada pengurangan sedikit ya, ada biayanya lagi bulanan, kecil, relatif kecil. Bisa diambil nggak? Bisa, yang 40% itu bisa diambil, dikurangi lagi dengan biaya bulanan. Gitu Pak. Tapi ada saldo minimal yang harus disisain ya Pak. Tapi kayaknya baru 3 bulan tuh, Ya kalau mungkin dia mau tutup kalau kali. investasi masih kecil sih nggak bisa juga ya. Ya kecuali dia mau tutup. Iya. Ya Kalau kalau dia nilai karena ada saldo minimal itu harus di atas 1 juta. 1 juta. Kalau di bawah 1 juta kita ambil, artinya sama dengan kita tutup polis sebetulnya. Tutup polis, ya. Iya. Tutup polis bisa. Ya, tapi sebenarnya gini sih, kebanyakan orang mungkin ini kali ya, khawatir atau gimana gitu. Prinsipnya ini kan teman-teman perlu paham, mungkin saya sampaikan sekalian. Ini kan rencana keuangan. Teman-teman punya rencana nih, 5 tahun lagi anak mau kuliah, 5 tahun lagi mau umroh, 5 tahun lagi mau beli motor, 5 tahun lagi apapun lah rencananya. Atau 10-20 tahun lagi buat pensiun. Nah, ikat komitmen aja, jadi bayar preminya tuh jangan nanggung-nanggung. Selesaikan 5 tahun. Jadi teman-teman tetap harus punya yang namanya simpanan di bank. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah nih, kita tidak adu produk sama bank ya. Teman-teman ya harus punya juga simpanan di bank. Buat apa? Buat kalau butuh tarik duit buat restoran, buat beli baju, itu nariknya sama bank, jangan sama kita. Kita nariknya 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, meskipun kalau baru jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun butuh duit, ada dananya, bisa diambil sebagian gitu. Jadi harus dipisahkan kebutuhannya. Ini yang kita sebut dengan namanya rencana keuangan. Ya, bekal buat hari tua ya. Ya, ditambah lagi jalanin bisnisnya, jadi bisa bayar preminya gampang, terima bonus. Gitu. Ya harus untuk berpikir jangka panjang. Kalau ikut 3i, sebaiknya berpikir jangka panjang, jangan langsung diambil, ya kan? Kalau kesulitan bayar, segera jalankan bisnisnya, Bapak Ibu, oke? Ya, nah ini kita diskusi aja Pak. Mungkin dari saya aja beberapa pertanyaan Pak ya. Ya. Nah, mungkin kan gini Pak, kan kalau kita melihat sistem kita ini kan sistem dengan jaringan. Sistem jaringan itu kan banyak orang berbicara bagaimana bisa mendapatkan passive income. Nah, kalau menurut Pak Fran melihat sistem 3i ini dari sisi yang mana Pak? Untuk sisi passive income-nya Pak, yang bisa kita dapatkan. Oke, passive income yang sebenarnya di 3i ya ada di bisnis jaringannya. Karena kalau kita bicaranya teman-teman mau passive income dari investasinya, prinsip investasi itu sederhana sih. High risk, high return, masukin banyak, dapatnya banyak. Dua itu aja. High risk, high return itu artinya makin tinggi hasil investasi yang mau kita dapat, resikonya makin tinggi. Karena kan pasti ada resikonya, resiko naik turun harga. Atau contoh gampangnya gini, kalau contoh properti, mau untungnya gede, ya beli properti harga 1M, jualnya 1,3 gitu kan. Ya berarti kan makin besar modalnya, makin besar keuntungan, itu kan wajar. Tapi resiko makin tinggi juga kan gitu. Ya kan? Nah tapi kalau di 3i kan 350.000, 1 juta ya. Kita sebenarnya tidak bisa berharap passive income jangka pendek dari investasinya. Investasinya hanya buat jangka panjang. Dan kalau diadu sama bisnisnya itu lebih besar nilainya. Jadi kalau teman-teman mau mengharapkan passive income yang besar dalam jangka yang relatif singkat, jalankan bisnisnya. Tidak ada cara lain. Oke, Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Nah ini ada pertanyaan dari mana? Dari Bu Sari nih, ambil dari Pak Yudi Muradi. Ini bagaimana cara AAJI Pak? Mungkin ini masih baru Pak. Kita bahas juga Pak. Bagaimana cara AAJI? Maksudnya? Bagaimana cara AAJI-nya Pak? Katanya. Oh ya udah gini, jawabannya teknis aja ya. Pertama daftar dulu di Mobis. Aplikasi, kita punya aplikasi, daftar. Mungkin ini apa persyaratan dari sistem 3i-nya Pak? Oh, ya harus rekrut 3 ya. Ya. Jadi rekrut 3 dulu. Karena gini, sebenarnya gini, perusahaan saya ini mau memberikan satu layanan dengan memberikan secara
free atau tidak ada biaya tambahan lagi gitu loh. Tapi persyaratannya teman-teman rekrut 3 gitu. Nah, ini sebenarnya persyaratan. Jadi supaya kantor bisa bantulah. Jadi nggak keluar biaya lagi. Sebenarnya ada biayanya, tapi mau dibuat free gitu. Nah, jadi setelah rekrut 3, teman-teman bisa daftar melalui Mobis. Ya. Nah, aplikasi kita Mobis. Ya. Jadi setelah daftar di Mobis, nah teman-teman punya 3 pilihan. Datang ke lokasi, mengerjakan dengan laptop atau komputer, disebut ujian online. Nah, kalau mengerjakan dengan kertas, pensil 2B, ujian paper. Nanti ada pilihannya di Mobis. Ya, di menu layanan sertifikasi AAJI, ya. Nah, kalau mau mengerjakan dari HP bisa nggak? Dari rumah? Bisa. Sekarang udah ada pilihan nomor 3. Metodenya mobile, ya. Nah, tapi kalau memilih mobile, nanti daftarnya ada daftar yang kedua kali melalui aplikasi AAJI Mobile Exam. Di sebelah bawah nih ada daftar gitu ya. Nah, jadi itu. Dan sisanya silakan buka menu pembinaan. Nah, di sana ada tutorialnya lebih lanjut. Begitu, Pak. Oke, Pak. Ya, mudah-mudahan terjawab ya kepada ini ya, Pak Yudi ya. Oke, ini ada dari FB, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Sindai. Kalau kita baru masuk, belum 1 bulan, tapi sudah rekrut 12 orang. Kita juga belum ujian AAJI. Nah, apa status kita sekarang? Diulangi, Pak. Tapi dia sudah masuk, artinya dia sudah masuk 1 bulan, langsung rekrut orang sebanyak 12 orang. Dia tanya, tapi dia belum ikut ujian, apa statusnya sekarang? Statusnya berarti dia belum agent, Pak, statusnya. Karena dia belum ikut ujian AJI, tapi dia sudah merekrut. Ya, statusnya ya nasabah. Nasabah ya, belum agent berarti kan? Iya, iya. Harus segera ikut ujian. Iya, iya. Ya, betul. Jadi karena ini kan di live kan ke Facebook ya. Sebenarnya teman-teman ketika orang baru memulai bisnis ini pasti biasanya didampingi sama agent seniornya, betul ya? Nggak mungkin teman-teman jalan sendiri gitu loh, ya kan? Karena kan belum menguasai materi dan lain sebagainya. Jadi diasumsikan teman-teman nih jalan didampingi sama senior agentnya, sama upline-nya lah, ya kan? Nah, sehingga teman-teman bisa merekrut. Jadi kondisi merekrut di awal ini sebenarnya adalah pendampingan dari agent seniornya gitu loh, ya kan? Nah, tapi posisi teman-teman sebenarnya masih nasabah atau pemegang polis. Makanya segera aktivasi lisensi supaya statusnya jadi agent. Sehingga nanti bonusnya teman-teman bisa langsung transfer oleh perusahaan CHR ke rekening masing-masing. Gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Nah, ini saya lanjut Pak ya ke dari Ibu Atika Batul, CHR dari FB nih Pak. Nah, ini Pak mau tanya Pak Fran, kalau kita sudah punya posisi, misalnya tim agensi atau leader agensi, apakah posisi itu bisa turun kalau kita tidak bertambah omset dalam 1 tahun? Oke. Pertanyaan teknis ya, kalau omset nggak bertambah, posisi tim agensi bisa turun nggak? Bisa. Jangankan nunggu 1 tahun, bisa aja di tengah jalan ada yang lupa bayar premi, atau nggak usah lupa bayar premi deh, anggap aja kena kasus resiko, lalu meninggal dunia, kan nggak bayar premi berarti kan? Ya akhirnya dia karena omsetnya nggak nambah-nambah, nggak ada orang baru, ya dia turun posisi. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya gini, untuk mempertahankan omset atau untuk menambah omset tidak harus dari rekrutan pribadi. Ini yang penting sebenarnya. Jadi di 3i itu bukan harus jago rekrut juga, ya. Beda sama di luaran. Kalau di luaran mempertahankan omset biasanya logikanya adalah dari diri sendiri, rekrut gitu loh. Atau jualan ya. Tapi kalau kita omset grup. Jadi kedalaman kita itu dihitung. Atau misalkan ada limpahan, nah itu dihitung juga. Oh iya. Oke ya, mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Tadi dari Ibu Atika ya.
Nah, ini ada pertanyaan, tapi ini berkaitan dengan produk, Pak. Nggak apa-apa ya? Ya. Dari FB, Pak. Dari Pak Sayudin Karim. Dia bertanya gini, Pak. Kalau kita ikut CAR, sudah 1 tahun tapi sudah bayar lunas. Sebelum 1 tahun. Terus dikenakan bayar lagi 2 bulan, uang lebih, bayarnya apakah lebih bayar itu masuk ke saldo, Pak? Maksudnya ada kelebihan bayar setelah mereka bayar 1 tahun, Pak. Apakah itu masuk? Sebenarnya ini mungkin mereka ini kurang begitu ngerti sih sebenarnya, Pak. Mungkin ini perlu dijelasin masalah bayarnya, Pak. Satu polis bayar berapa lama ya? Kelebihan, ya. Kan satu polis masa pembayaran preminya 5 tahun. Sebenarnya gini supaya gampang. Satu polis itu kalau bayar bulanan itu 60 kali bayar. Jadi gunakan istilah 60 kali bayar gitu aja. Jadi kalau ambil premi bulanan 60 kali bayar. Nah, kadang-kadang kan mungkin ada bolong, ada apa gitu kan. Nah, pokoknya totalnya itu 60 kali bayar gitu loh. Kecuali teman-teman kondisi rapel. Ada bolong, bulan selanjutnya bayarnya double. Nah, itu berarti hitungannya 2 kali kan? Gitu. Jadi setelah 60 kali bayar udah polis itu udah tidak bisa dibayar premi lagi, dikunci dia, hanya bisa 60 kali. Oh, oke. Ya mudah-mudahan terjawab ya, Pak. Nah, ini Pak ada dari Ibu Dewi, Pak, tentang ujian AJI, Pak. Ibu Dewi Muksona dari FB, Pak. Dia bilang gini, kemarin dia telat ikut ujian, Pak. Terus kalau mau tes lagi katanya harus bayar. Kenapa itu, Pak? Kenapa harus bayar, Pak? Pas yang keduanya, Pak? Kenapa harus bayar? Ya karena sebenarnya yang pertama juga bayar juga, cuma dibayarin perusahaan. Ya, jadi tidak gratis ya, sebetulnya. Ya, aturan dari AAJI-nya sih. Jadi mungkin ya ongkos operasional apa segala macam mereka kan ada pengawas, ada apalah istilahnya gitu ya. Meskipun sistemnya juga mobile, ya mungkin ada kegiatan-kegiatan operasional lainnya memang itu butuh biaya. Jadi itu dibebankan kepada agent. Ongkosnya sih sebenarnya nggak terlalu besar ya. Kalau nggak salah 100-an, 200-an, sekitar segitu ya. Nah, nanti bisa tanyakan lagi ke CAR. Berapa biayanya ketika tidak datang? Kalau nggak 200-an atau berapa gitu. Coba nanti ditanyakan lagi. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, yang ada di FB atau di Zoom, ya mungkin ada banyak beberapa pertanyaan, tapi kayak pertanyaannya ini mungkin bisa didiskusikan. Saya lihat ada beberapa ini ditanyakan langsung kepada orang yang mengundang Anda atau yang merekrut Anda. Ini lebih enak yang Anda diskusikan beberapa. Saya lihat yang tidak saya bacakan. Nah, saya lanjut mungkin karena bahas kita lebih ke sistem sih hari ini sebetulnya, ya kan? Nah, oke Pak Fran, mungkin saya tanya sedikit nih Pak Fran, ke Pak Fran. Nah, mungkin strategi apa yang harus kita lakukan nih Pak dengan marketing plan 3A ini supaya bonusnya cepat besar Pak atau cepat naik posisi Pak? Strateginya bagaimana nih Pak? Oke, mungkin jawabannya sederhana aja teman-teman semua. Kita sebenarnya fokus aja bagaimana ciptakan kecepatan di tim agensi sama leader agensi. Kalau menurut saya itu aja kuncinya. Jadi bagaimana kita cepat sampai tim agensi, leader agensi, lalu duplikasikan tim agensi, leader agensi. Sebenarnya itu aja sih. Nah, untuk bisa tim agensi, leader agensi, anak tangganya adalah kejar elit. Elit, double elit, elit, double elit. Gitu. Nah, setelah itu bantu timnya agar dia bisa naik tim agensi, leader agensi, caranya mereka duplikasi elit, double elit. Ke bawah begitu aja, elit, double elit, ke bawah. Jadi setiap orang elit, double elit. Gitu. Supaya apa? Supaya bonus dia gemuk. Nah, ketika semua orang leader agensi, otomatis posisi lain itu hanya efek samping. Jadi posisi bronze ke atas itu sebenarnya efek samping ketika ada tim agensi, leader agensi, tim agensi, leader agensi, tim agensi, leader agensi. Jadi jangan berpikirnya kita harus manjat bronze, harus manjat silver, atau kayaknya capek kan, tinggi gitu loh. Nah, tapi kalau tim agensi, leader agensi kan cuma 555. Dan untuk strategi sederhananya ya presentasi teman-teman. Gimana orang bisa join kalau mereka nggak ngerti, kalau mereka nggak tahu, nggak dengar, nggak lihat, nggak paham. Nah, kita mesti buka toko tiap hari. Tokonya kita ya mulut. Buka mulut. Ya kan? Presentasi follow up. Jangan lupa di follow up. Kadang orang berpikirnya,
saya udah presentasi nih Pak, orangnya nggak join-join, ya nggak di follow up. Jadi 5 langkah sih. Ya mungkin teman-teman juga udah diajarin 5 langkah, saya cuma bahas presentasi follow up-nya aja. Jadi orang yang memang udah di presentasi, coba di follow up. Kalau memang reaksinya bagus di awal, follow up-nya harus lebih kencang. Nah, strategi follow up masing-masing sudah punya upline, boleh konsultasi dengan upline-nya masing-masing. Oke, Pak. Nah, melihat dari sistem 3i ini, Pak, apakah bagusnya kita yang kejar elit atau bantu tim kita kejar elit, Pak? Ya, pertama kitanya elit dulu. Saya waktu ke tim agensi, saya ngejarnya pakai elit. Waktu saya ke leader agensi, saya ngejarnya double elit. Gitu. Nah, setelah itu ajarin ke bawah bagaimana pentingnya elit. Jadi elit ini sesuatu yang penting. Karena gini, kalau teman-teman simak tadi marketing plan, bonus yang terbesar di awal itu adalah bonus elit. Bonus elit itu bisa 600 sampai 900 sekarang ya. Kalau bonus rekrut kalah sama bonus elit. Kita rekrut 5, bonus 250. Bonus elitnya sendiri 600, bisa 900. Ya kan? Jadi bonus yang paling besar itu bonus elit. Nah, kalau kita udah naik posisi tim agensi, bonusnya 600. Elit aja masih lebih gede. Gitu. Jadi teman-teman, kalau nggak mau ngejar elit, udah salah jurus. Elit itu bonus paling gede yang harus dikejar. Kalau mau bonusnya gede, kalau nggak mau bonus gede, ya jangan kejar elit. Nah, kitanya elit dulu, di bawah ngikutin. Ya, sebenarnya rumusnya itu aja sih, duplikasi elit lah istilahnya. Ya, jadi duplikasi sebanyak-banyaknya, Pak ya? Ya. Biar omset cepat naik. Oke, ini Pak ada pertanyaan di Zoom, Pak. Tapi ini pertanyaan berkaitan dengan produk, Pak. Mungkin kita jawab aja, Pak ya. Ya. Nah, ini pertanyaannya dari Pak Muhyiddin. Pak, ada pertanyaan untuk nilai investasi. Kalau sudah 5 tahun, di tahun ke-6 kita sudah tidak masukkan premi lagi, artinya tidak bayar premi lagi. Jadi nilai investasi di tahun ke-6 itu nilai investasinya berapa, Pak? Ya, investasi ini memang masyarakat kita investasi ini masih banyak yang awam. Investasi kita di unit link ini sebenarnya sama konsepnya dengan reksadana, yaitu kita pegang unitnya. Jadi kalau teman-teman bayangin ini adalah emas, teman-teman akan pegang emasnya kan, berapa gram gitu. Nah kalau kita pegang unitnya. Jadi premi dan alokasi investasi yang kita bayar itu kan, kita dapat unit. Setiap kali kita bayar premi, dapat unit. Unitnya banyak nih. Nah, unit ini punya harga. Nah, kalau harga dia naik, dia turun, nah dihitung nanti sama kayak emas. Satu saat harganya naik, kita jual emasnya, kita dapat lagi duitnya. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau ditanya, di tahun ke-6 berapa Pak nilainya? Jangankan tahun ke-6, tahun depan pun nilainya berapa, kita nggak bisa ngomong angka pastinya gitu loh. Karena kan belum terjadi, harganya kan naik turun. Nah, tapi prinsipnya teman-teman, kelebihan dari unit link ya adalah kita pegang unitnya. Nah, hampir mustahil harga unit itu kembali ke nol, itu hampir mustahil. Jadi sangat sulit sekali dia nilainya kembali ke nol. Dia pasti naik turun begitu. Nah, tapi dalam jangka panjang dia akan naik. Makanya balik lagi di awal tadi kita bilang, kalau mau investasi, lakukan tujuannya jangka panjang. Apapun investasi itu tujuan jangka panjang. Ya kecuali deposito kayak gitu-gitu ya, setahun juga lumayan lama kan. Tapi kalau mau yang sifatnya besar, jangka panjang. Beli properti juga nggak mungkin hari ini kita beli properti tahun depan jual, harganya mungkin naiknya belum banyak gitu loh. Tapi kalau jualnya 10 tahun lagi, jualnya 15 tahun lagi, apalagi 20 tahun lagi, ya harganya bisa naik banyak. Ya, seperti itu Pak. Ya. Oke, ya mudah-mudahan terjawab ya Pak Muhyiddin ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak, berkaitan ini di produk juga sini. Apakah aman ketika nama pemegang polisnya kurang 1 huruf atau 2 huruf Pak, dari Pak Moses? Artinya sehingga kan beda dengan KTP Pak, kurang 1 huruf pemegang polisnya. Harusnya lakukan revisi ya Pak, betul ya? Ya, perbaikin data aja Pak, perbaikan data ke Lancar Pak, kirim email, tiket baru, atau telepon ke Lancar terdekat ya, layanan nasabah terdekat, nanti akan dibantu. Ya, sebaiknya segera direvisi ya, karena namanya berbeda ya. Ya, prosesnya mudah kok. Ya. Cuma 15.000 ongkosnya. Ya. Oke. Nah ini ada satu lagi Pak, dari Pak Muhammad Sukri.
apakah ada seminar yang khusus metode AAJI Mobile XM, Pak? Karena beberapa nasabah yang daftar di AAJI Mobile XM masih susah memahami caranya. Misalnya muncul perintah scan QR, apa yang harus di-scan dan lain-lain. Ya. Ini harusnya ada tutorial kita ya Pak di Mobisnya. Ya, ada tutorialnya. Udah lengkap kok, saya cek tutorialnya di Mobis. Mungkin perlu dibuka, nanti dibaca, pelajari, sambil didampingi sama upline-nya kalau bisa dari jauh. Dari dekat ya. Sebelahan sama upline-nya gitu. Iya. Bisa kerja sama sebetulnya. Ya, kan? bisa kerja sama. Iya, ini sistem Mobile XM ini sebenarnya membantu. Kalau yang agak bingung-bingung ya kan, ya bisa berdua kerjain soalnya. Oke, nah ini ada di Zoom Pak, ada pertanyaan nih Pak. Dari Pak Abdul Hadi. Bisa nggak dijelasin perbedaan sistem 3i Network Pak dengan sistem binary Ponzi yang dilarang di Indonesia Pak? Perbedaan secara garis besar ya Pak? Ya, sebenarnya gampang aja sih. Teman-teman sekarang cari tahu dulu tuh Ponzi sebenarnya apa. Problem terjadi, masalah terjadi ketika kita menanyakan sebuah perbandingan, tetapi kita juga tidak punya datanya gitu loh. Artinya kita pribadi sebenarnya tidak mungkin kurang paham gitu loh. Nah pertanyaannya mungkin Bapak ya tadi siapa namanya Pak Abdul? Pak Abdul Hadi. Cari tahu dulu Pak, Ponzi itu apa Pak? Bapak research dulu deh, dibuka di Google, tapi jangan cari informasi di sumber informasi sembarangan ya. Nah kalau Bapak udah tahu Ponzi apa, singkatnya gini, Ponzi pada dasarnya itu penipuan. Dari awal diciptakan untuk nipu gitu loh, ya kan? Jadi nggak jelas. Ada produk pun cuman asbun lah istilahnya, nggak ada manfaat dan lain sebagainya. Kalau 3i kan agen asuransi Pak. 3i itu agen asuransi, di mana jaringan 3i adalah jaringan agen asuransi dan jaringan nasabah. Jadi secara identitasnya udah jelas, kita udah pakemnya udah jelas. Kita ini agen asuransi, nasabahnya kita ya disebut nasabah pemegang polis, begitu kan? Jadi memang nggak ada sesuatu yang baru. Yang baru di 3i itu adalah satu konsepnya bahwa kalau dulu agen asuransi itu mesti jualan pribadi, kalau di 3i itu nggak pakai jualan pribadi, kita bangun jaringan. Itu perbedaannya. Kalau di luaran sana nasabah asuransi cuma dapat polis, kalau di kita dapat nomor ID, dia bisa punya jaringan gitu loh. Itu aja bedanya. Nah, kalau ditanya kenapa orang di luaran nggak pakai cara itu, ya mungkin mereka nggak kepikiran. Namanya juga inovasi, Pak. Ya kan? Nah, kita berinovasi lebih dulu, kita jadi trendsetter. Jadi sebenarnya Bapak beruntung ikut 3i, kenapa? Karena kita trendsetter. Kita yang pertama di dunia konsep asuransi itu jaringan. Pertama, setahu saya ini pertama memang. Ya. Ya, sekarang mungkin ada follower-followernya aja, Pak. Ya. Biasa kan? Pengikut. Ya, pengikutnya. Sesuatu yang bagus kan pasti banyak yang pengikut, Pak. Ya. Itu perbedaannya. Ya. Di 3i tidak ada jaringan baru, tetap ada nilai. Manfaat produknya tetap ada. Karena investasi kita tidak tergantung dari jaringan yang bertumbuh. Kalau di Ponzi, tidak ada jaringan yang bertumbuh, dia mati dia. Dia tidak ada perputaran hasilnya gitu loh. Itu perbedaannya. Ya, atau gini Pak, istilahnya produknya itu bisa kita jual tanpa sistem gitu loh. 3i Network kan punya produk nih, ya kan? Bapak Ibu mungkin menjualnya tanpa sistem 3i-nya bisa jual nggak gitu. Tapi kalau rata-rata yang sistemnya Ponzi, dia hanya produknya aja kita nggak bisa jual gitu tanpa sistem gitu. Nah itu sebetulnya yang istilahnya produk itu tidak sesuai gitu yang dipasarkan gitu. Karena hanya produk-produk komplase saja gitu. Hanya permainan uang saja gitu. Nah biasanya itu yang kalau saya tolak ukurnya gitu. Kalau ukur melihat sebuah sistem itu layak nggak gitu. Artinya bisa ada satu produk yang dijual, misalnya katakan produk bisa 3 juta harganya. Nah sekarang kita tanpa sistem, bisa nggak kita menjual produk itu seharga 3 juta gitu? Ada nggak orang yang mau beli 3 juta tanpa sistem gitu misalnya gitu, ya kan? Kalau ada yang mau beli, orang percaya dengan manfaat produknya, ya mungkin sistem itu benar gitu. Tapi kalau artinya produk orang nggak percaya dengan produk itu gitu loh, orang nggak mau beli dengan produk itu tanpa sistem, nah berarti itu harus hati-hati. Itu aja sih sebetulnya Pak. Tapi memang tetap kita harus mencermati, karena hari ini kan perubahan zaman ya, artinya hari ini dengan produk apapun, hari produk teknologi lah apalah ya kan,
ada kartu pintar lah, apalah. Saya juga sering di chat di Facebook segala kan. Pak mau nggak Pak, saya punya ada kartu bagus, kartu hebat nih Pak, ya kan. Bisa jalan selama 3 bulan, bisa tarik uang 1 sampai 5 juta Pak per bulannya Pak, katanya. Bapak hanya bayar 2,5 juta saja. Oh iya, saya bilang Pak, terima kasih Pak. Saya bilang Pak, saya tidak tertarik, saya bilang, ya kan. Karena nggak mungkin gitu loh, bayar 2,5 juta Bapak bisa tarik 1 sampai 5 juta kan Pak, betul nggak? Nah itu pasti kan terjadi tipu-tipuan, betul nggak, ya kan? Ya komplasennya tinggi gitu Pak. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Oke Pak Fran, sebagai pertanyaan penutup nih Pak, mungkin ini boleh pribadi juga nih Pak. Apa yang menjadi satu daya tariknya Pak Fran terhadap sistem 3i Network ini, yang membuat Pak Fran mau menjalankan bisnis ini Pak? Daya tarik secara sistemnya Pak. Oke, jadi waktu pertama kali saya lihat 3i ini, saya pernah jadi agen asuransi dan saya pernah di bisnis multi level marketing juga. Dan saya melihat 3i ini kok unik gitu ya. Sebagai agen asuransi tapi sistemnya beda. Dan menurut saya ini satu gabungan kelebihan dari 2 dunia yang berbeda. Dunia asuransi dengan dunia multi level marketing digabung. Kelebihan yang satu dari multi level adalah dia cepat, jaringannya berkembang. Kelebihan dari asuransi adalah omsetnya stabil. Biasanya kalau di multi level marketing, hari ini bonus besar, bulan depan belum tentu punya bonus. Tapi kalau di orang asuransi, saya punya banyak orang-orang, teman-teman yang di asuransi. Punya penghasilan besar ya dan stabil. Nah inilah yang ada di 3i. Cuman bedanya, kalau di asuransi biasa, ya kadang-kadang sulitnya adalah ada targetnya. Target pribadi. Tapi di 3i ini nggak ada target. Dia hanya main jaringan aja. Jadi kalau kita udah ngerti dunia asuransi dan udah ngerti dunia multi level marketing, ya udah jelas ini bukan Ponzi ya. Dan ini istilah kata yang saya tertarik pertama kali adalah saya lihat brand Sentral Asia Raya. Ya, lalu saya lihat sistemnya. Wah, ini sistem gampang nih, cuman 3 gitu. Sampai unlimited, nggak ada targetnya. Udah, selebihnya ya saya hanya pelajari marketing plan-nya seperti apa, gimana caranya untuk ini. Jadi nomor 1 profilnya sih perusahaan. Oh iya. Oke Pak. Ya terus Pak, ada lagi Pak? Udah, itu aja Pak. Itu yang menjadi poin pentingnya. Oke. Ya kita akhiri aja acara kita, ya tidak terasa waktu kita sudah 1 jaman ya bersama dengan Pak Fran di pembahasan Season Marketing Plan ini. Mudah-mudahan pembahasan kita pada siang ini memberikan satu makna buat Bapak Ibu semuanya, ya kan? Ada yang mungkin kurang jelas, mudah-mudahan lebih jelas setelah mendengar acara kita ini. Kalau Anda mungkin yang nontonnya baru setengah-setengah, ya kan, bisa ikutin di rekamannya, kita ada di Facebook Group Nasional 3i Network. Anda bisa ulang lagi penjelasan kita pada siang hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih Pak Fran atas waktunya. Ya, kita akan jumpa kembali di besok malam ya. Besok malam kita ada di session online juga. Bapak Ibu bisa silakan ikutin, karena hari ini kan masanya, nah karena sebetulnya ini kan kita ya, istilahnya kerja dari rumah ya kan. Nah, tapi kita sudah melakukan ini. Artinya bisnis 3i Network ada bisnis yang sudah siap. Anda mau kerjakan bisnis ini dari rumah, dan banyak orang yang sudah membuktikan mereka mendapatkan penghasilan yang luar biasa dengan manfaatkan gadget Anda, manfaatkan laptop Anda, manfaatkan, artinya Anda maksimalkan medsos yang ada, pendekatan dengan orang segala, bisnis ini bisa Anda lakukan. Dan Anda bisa kerjakan semuanya, proses Anda hanya melalui handphone Anda. Jadi Anda yang belum mengambil kesempatan di sini pada siang hari ini, silakan ambil. Ini adalah satu momentum yang luar biasa. Karena hari ini sudah masanya kita sudah melakukan ini, mungkin kita juga sudah lakukan terus melalui online ini. Dan jadi bisnis ini sangat tepat. Kalau Anda mau ikutin bersama kita, ikuti session presentasi kita, nanti ada di besok malam di jam 7 di channel ini juga. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.